Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP Teknologi Pilar Bangsa, baik di kelas 7 plus maupun di kelas 7 reguler. Hari ini Ibu akan mengajarkan mata pelajaran matematika. Kenalkan, nama Ibu Husnul Khotimah, panggil saja Ibu Husnul atau Miss Husnul. Ibu mengajar mata pelajaran matematika di kelas 7 plus 1, 7 plus 2, 71, 72, dan 73. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pertama yang akan Ibu jelaskan atau Miss jelaskan adalah tentang bilangan. Peta konsep bilangan. Yang pertama bilangan bulat dan operasinya. Yang kedua bilangan berpangkat bulat. Yang ketiga pecahan dan operasi. Kita akan melakukan observasi terlebih dahulu. Pernahkah kalian melihat alat seperti gambar di samping? Alat pengukur suhu atau termometer digunakan untuk mengukur suhu atau temperatur. Ada termometer untuk mengukur suhu tubuh dan ada termometer yang digunakan untuk mengukur suhu udara. Termometer pada gambar sebelah kiri menunjukkan bilangan 22 derajat Celcius. Artinya, suhu udara di daerah tersebut adalah 22 derajat Celcius atau 22 derajat di atas 0. Pada termometer, bilangan yang biasa digunakan adalah bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan bilangan yang dapat bernilai positif 0 atau negatif. Jika bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan atau sebelah atas bilangan 0, maka bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang terletak di sebelah kiri atau di bawah bilangan 0 pada garis bilangan. Dengan demikian, termometer pada gambar sebelah kanan menunjukkan bilangan min 17 derajat Celcius, yang artinya suhu udara di lingkungan tersebut adalah minus 17 derajat Celcius atau 17 derajat di bawah 0. Bilangan bulat dan operasinya. Sebelum Ibu menjelaskan bilangan bulat dan operasinya, perlu diingat bilangan bulat terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, bilangan bulat positif, bilangan bulat 0, dan bilangan bulat negatif. Semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar karena bernilai positif. Semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil walaupun angkanya besar karena bernilai negatif. Bilangan bulat berdasarkan konsep muatan. Perhatikan peragaan berikut. Perhatikan bahwa 0 diperagakan sebagai kumpulan kosong tanpa muatan atau muatan positif dan negatif yang sama banyak. Sementara 2 diperagakan sebagai kumpulan muatan positif sebanyak 2 satuan atau kumpulan muatan positif 2 satuan lebih banyak dari muatan negatifnya. Berikutnya, negatif 2 diperagakan sebagai kumpulan muatan negatif sebanyak 2 satuan atau kumpulan muatan negatif 2 satuan lebih banyak dari muatan positif. Penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Ada 3 tipe soal penjumlahan dan pengurangan serta permasalahan yang mungkin muncul dalam proses pemecahan tersebut. Ketiga tipe soal tersebut yaitu: yang pertama digabung, yang kedua diambil tetapi barangnya tidak ada, yang ketiga diambil tetapi barangnya. Contohnya, min 5 ditambah 3.
Perhatikan bahwa min 5 ditambah 3 dibaca negatif 5 digabung dengan positif 3. Peragaan yang sesuai adalah sebagai berikut. Berarti min 5, minnya ada 5 digabung dengan plusnya ada 3. Nah, karena plusnya ada 3, kita samakan dengan minnya, kita gabungkan minnya 3 plusnya 3. Jadi sisa minnya adalah 2. Berarti hasilnya adalah min 2. Berdasarkan peragaan gambar di atas, maka min 5 ditambah 3 sama dengan min 2. Atau bisa kita sering sebut seperti ini. Min 5 ditambah 3, punya hutang 5, dibayar 3, maka sisa hutangnya adalah min 2. Bilangan bulat dan operasinya. Yang pertama, bilangan bulat pada garis bilangan, penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Untuk bilangan bulat yang disajikan melalui garis bilangan, berikut definisi untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama, berangkat dari 0 dan menghadap ke kanan. Berarti bilangan positif, negatif, 0. Kalau positif maju, negatif mundur, dan 0 diam. Operasi tambahan dan kurang. Kalau tambah terus, kalau kurang balik arah. Contohnya, hitunglah min 2 ditambah 5. Lihat ada garis di situ, ada 3 garis. Yang pertama dimulai dari bilangan 0. Karena dia min 2, berarti mundur 2 ke kiri, 1, 2, jadi min 2. Karena ditambah 5, berarti dari min 2 kita maju 5 langkah, dari min 2 ke min 1, 0, 1, 2, dan 3. Hasilnya adalah 3. Punya hutang 2, dibayar 5, berarti lebih. Lebihnya berapa? 3. Kalau lebih tandanya positif, berarti hasilnya adalah 3. Kalau kurang, tandanya negatif. Karena ini min 2 ditambah 5, berarti hasilnya adalah 3. Beberapa sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, komutatif. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Asosiatif, A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Memiliki unsur identitas penjumlahan yaitu 0, memiliki unsur identitas perkalian yaitu 1, dan bersifat tertutup. Contoh soalnya, hasil dari 25 dikurang 30 dibagi min 3 ditambah 8. Penyelesaiannya adalah, kita hitung dulu pembagian. 30 dibagi min 3, hasilnya adalah min 10. Karena min ketemu min, jadi plus. 24 ditambah 10 ditambah 8, hasilnya adalah 42. Ingat ya, min dikali min plus. Jadi yang harus kita selesaikan terlebih dahulu yaitu pembagian terlebih dahulu. Kalau ada perkalian, berarti perkalian terlebih dahulu. Yang kedua, Siska mengikuti kompetensi matematika. Dalam kompetensi tersebut disediakan 100 soal. Jika jawaban benar, skor jawaban 4. Jika jawaban salah, maka skornya jawabannya adalah min 1. Jika tidak dijawab, skor jawabannya 0. Jika Siska menjawab 80 soal dengan benar dan 3 soal terjawab salah, maka skor Siska adalah, penyelesaiannya dari 100 soal diperoleh 80 soal. Dijawab dengan benar. Dari 100 soal dia menjawab benar 80 soal. Sedangkan 3 soal dijawab salah, sehingga soal yang tidak dijawab sebanyak 17 soal. Berarti skor Siska 80 dikali 4 ditambah 17 dikali 0 ditambah 3 dikali min 1.
80 dikali 4, 320 ditambah 17 dikali 0, 0. 3 dikali min 1 hasilnya adalah min 3. 320 ditambah 0 hasilnya 320, dikurang 3 hasilnya adalah 317. Perkalian dan pembagian. A dikali B. A sama dengan positif, A sama dengan negatif, B sama dengan positif, B sama dengan negatif. Kalau A positif berarti hadap kanan bergerak A kali, sedangkan A negatif hadap kiri bergerak A kali. Kalau B positif maju, tiap kali maju B langkah, sedangkan B negatif mundur, tiap kali mundur B langkah. Pembagian A dibagi B sama dengan C. Untuk lebih jelas, perhatikan perkalian pada bilangan bulat dan pembagian pada bilangan bulat. Positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Negatif dikali positif hasilnya adalah negatif. Negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Sedangkan yang pembagian, negatif dibagi positif hasilnya adalah negatif. Positif dibagi positif hasilnya adalah positif. Negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Plus kali plus, plus. Plus kali min, min. Min kali plus, min. Min dikali min adalah plus, sama dengan pembagian. Contohnya, 6 dibagi min 2. Karena 6 adalah positif, berarti plus dibagi min, hasilnya adalah min. Sedangkan 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3, berarti 6 dibagi min 2 hasilnya adalah min 3. Selanjutnya contoh, hasil dari 8 ditambah 6 dibagi min 3. Berarti kita kerjakan yang pembagian terlebih dahulu. 6 dibagi min 3 hasilnya adalah min 2. 5 ditambah min 2. Karena plus dikali min hasilnya adalah min, berarti 5 dikurang 2 hasilnya adalah 3. Berarti jawabannya adalah C. Yang kedua, hasil dari 180 ditambah 30 dibagi min 3 dikurang 1 adalah, karena soalnya seperti ini, berarti yang pertama kita kerjakan pada angka yang berada di buka tutup kurung. Berarti kita kerjakan dulu min 18 ditambah 30, min 3 dikurang 11. Min 18 ditambah 30 hasilnya 12 dibagi min 3 dikurang 1 hasilnya adalah 4. Min 4 seharusnya, karena punya hutang 3, punya hutang lagi 1, hasilnya adalah min 4. 12 dibagi min 4 hasilnya adalah min 3, berarti jawabannya adalah B. Itu kurang tanda minnya ya. Selanjutnya bilangan berpangkat bulat. Pangkat bulat positif. Perhatikan definisi berikut. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali titik-titik dikali A. N-nya sebanyak faktor, misalnya A pangkat 2 berarti misalnya 2 pangkat 3 berarti 2 dikali 2 dikali 2. Nah, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Pangkat bulat negatif. A pangkat 0 sama dengan 1 dan A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Ingat ya, jika berpangkat 0 maka hasilnya adalah 1. Contohnya 5 pangkat 0 hasilnya 1, 100 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Nah, pangkat bulat negatif berarti 2 pangkat min 3.
kita ubah menjadi positif sama dengan 1/2 pangkat 3. Sifat-sifat berpangkat bilangan bulat. Yang pertama, hasil kali dua bilangan berpangkat. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Hasil bagi dua bilangan berpangkat. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Kalau dikali ditambah, kalau dibagi dikurang. Apanya yang dikurang? Pangkatnya. Karena bilangan pokoknya sama. A adalah bilangan pokok, sedangkan M dan N adalah pangkat. Pangkat dari hasil kali dua bilangan. A kali B pangkat N berarti A pangkat N dikali B pangkat N. Perpangkatan dari bilangan berpangkat. A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N berarti A pangkat M dikali N. Contohnya, hitunglah 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5. Berarti bilangan pokoknya kan sama, 2. Berarti 2 pangkat 2 ditambah 5. 2 tambah 5, 7. Berarti 2 pangkat 7. Kita kalikan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, untuk yang B, 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4. Karena bilangan pokoknya sama yaitu 5, berarti 5 pangkat 6 dikurang 4. 6 dikurang 4, 2. Maka hasilnya 5 kali 5 adalah 25.